kedua tadi soal Sandiaga Uno ini. Kan kemarin kita bahas ya soal bagaimana ketua harian dari Gerindra mengaku, Sufmi Dasko Ahmad mengaku dia mendengar dari teman-teman di fraksi di P3 bahwa Sandiaga Uno itu bersiap-siap untuk pindah partai. Ini kan berkaitan dengan statement-statement dari Sandiaga Uno yang menyatakan dia siap untuk menjadi menyapres pada tahun 2024. Tapi sekarang ini berita terbaru muncul Sandiaga Uno menyatakan dia tegak lurus pada Pak Prabowo. Artinya sebagai dia dan dia menyebutkan dia masih kader Gerindra. Artinya kan mandat dari Gerindra udah jelas itu ke Pak Prabowo. Kalau kalau Pak Sufmi Dasko yang ngomong itu kita mesti tafsirkan bahwa menggelisahkan kalau Sandi ingin jadi presiden di P3 gitu, menggelisahkan karena menggerogoti suara Sandi di Gerindra. Tetapi bagi Sufmi sebetulnya justru menggembirakan karena nggak ada pesaing dia di partai kan. Jadi kalau Sandi masih di situ ya Pak Dasko mungkin orang ketiga dalam struktur partai atau dalam struktur elektriks partai. Kalau Sandi nggak ada justru Pak Sufmi Dasko ini yang jadi orang kedua kan. Jadi kita mau baca sebetulnya bagi Pak Dasko, silakanlah Sandi pergi ke P3 supaya tidak mengganggu atau tidak jadi pesaing Dasko di Gerindra. Tetapi sekali lagi Sandi tentu mengukur juga kalau dia pergi ke P3 dan ternyata P3 itu tidak mampu untuk menempatkan dia di posisi yang paling maksimal sebagai ketua partai, ya dia nggak mau juga kan. Jadi bagi Sandi, dia membutuhkan partai, dan partai itu yang paling mungkin adalah kalau dia ketuanya. Kalau di Gerindra kan nggak mungkin Sandi jadi ketua tuh. Jadi sekali lagi bagi Sandi, bagian pragmatisnya dia butuh partai, dan dia tahu bahwa partai itu juga tetap nggak cukup elektabilitasnya. Tetapi di jangka panjang, Sandi akan anggap bahwa dia ketua partai P3. Nah, itu yang kita maksudkan. Di P3 bikin aja kongres luar biasa supaya Sandi tahu bahwa dia akan memimpin P3. Dengan cara itu dia lega untuk pamit pada Pak Prabowo kan. Kalau sekarang akhirnya Sandi mengalami tensi juga tuh. Di Prabowo potensinya jadi wapres bisa, tapi di P3 nggak bisa. Tapi kalau P3 secara real mengatakan, oke, kami akan sambut Sandi melalui Munas luar biasa, itu selesai problemnya kan. Jadi kepastian itu yang sebetulnya kita tahu dari awal ini karena 0% yang nggak mau dipakai sih. Jadi semua orang yang jadi nggak pasti aja kan, Sandi disiksa oleh 0%, P3 disiksa oleh 0%. Itu sebabnya kenapa dari awal normativity dari demokrasi kalau nggak diwujudkan itu akan menjadikan semua pemain politik sakit jiwa. Yes. Oke, dan supaya tidak sakit jiwa kita kawal, kita kembalikan ke 0% ya. Iya. Oke. Salam buat Sandi, salam buat Pak Prabowo. Yes, thank you.